Debat Capres dan Cawapres akan berlangsung selama 5 kali. Lalu bagaimana kita sebagai calon pemilih dapat cerdas menilai debat Capres dan Cawapres itu? Ingin tahu? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Gas, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas satu hal yang hangat, yaitu mengenai debat Capres dan Cawapres yang akan berlangsung selama 5 putaran, yaitu mulai dari tanggal 12 Desember 2023, kemudian yang kedua tanggal 22 Desember. Untuk yang tanggal 12 Desember topiknya adalah tentang hukum demokrasi, dan untuk tanggal 22 Desember topik utamanya mengenai ekonomi. Untuk debat ketiga tanggal 7 Januari mengambil topik mengenai pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sedangkan debat keempat di tanggal 21 Januari mengambil topik tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Di tanggal 4 Februari merupakan debat Capres-Cawapres yang kelima dengan topik tentang kesejahteraan, pendidikan, keadilan sosial, dan sebagainya. Nah, tentu saja kita sangat menanti debat Capres ini, terlebih dari fakta yang dimunculkan hasil survei dari Litbang Kompas menyatakan bahwa dari ketiga paslon tersebut, masing-masing sudah memiliki calon pemilihnya, di mana di paslon 01 surveinya menunjukkan angka 16,7%. Paslon nomor 2 di angka 39,3% dan paslon ketiga di elektabilitas 15,3%. Yang menarik adalah angka undecided atau mereka yang belum memutuskan itu ada di angka 28,7%. Ini angka yang sangat besar, sehingga dugaan dari banyak orang bahwa mereka ingin menilai Capres dan Cawapresnya berdasarkan dari hasil debat yang akan berlangsung atau sedang berlangsung nantinya sebelum mereka memilih di TPS. Oleh karena itu, menonton debat Capres dan Cawapres, kita sebagai calon pemilih perlu melihat secara cerdas dan menilai secara objektif untuk bisa menentukan apa yang kita pilih, paslon nomor 1, paslon 2, atau paslon 3. Sebagai seorang konsultan politik, saya di Politician Academy sering membantu calon-calon kepala daerah atau para kandidat kepala daerah yang akan maju dan berdebat. Nah, kami juga melatih mereka melakukan debat-debat, sehingga saya ingin membagikan pengalaman ini kepada Anda semua supaya kita semua paham dengan proses yang terjadi dan bagaimana kemudian kita bisa mencoblos mereka secara baik. Secara teknis sebetulnya hanya ada 2 masalah dalam konteks debat ini yang mesti betul-betul dipersiapkan oleh paslon ini. Yang pertama adalah masalah bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan yang cukup kompleks, yang sangat menantang, itu di dalam waktu yang relatif singkat saja. Tentu saja kalau waktunya panjang kita akan lebih leluasa menjawab, tetapi di dalam setiap debat itu selalu ada patokan waktu yang membatasi paslon masing-masing mengemukakan argumentasinya mereka, dan waktu itu sangat-sangat terbatas. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa membuat argumen kita menjadi ringkas, padat, dan berisi, itu menjadi kekuatan dari sang paslon. Masalah teknis yang kedua adalah bagaimana paslon bisa mengatasi gugup, nervous, termasuk emosi. Ya, karena saya pikir siapapun, termasuk Pak Prabowo yang sudah berpengalaman sekalipun beberapa kali mengikuti debat ini, pasti juga memiliki kegugupan tersendiri. Karena bagaimanapun juga apa yang diperdebatkan ini
akan ditonton oleh ratusan juta orang, ratusan juta pemilih yang kalau misalnya mereka salah menjawab, mereka tidak tepat menjawabnya, mereka tidak tajam memberikan argumentasinya, maka ini akan mempengaruhi elektabilitas mereka. Sehingga saya yakin sekali, walaupun mereka berenam sudah berpengalaman, mereka pasti tetap mengalami gugup dan nervousnya. Belum kalau disorot lampu, belum kalau disorot kamera, belum kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan spontan. Ini juga memunculkan permasalahan sendiri. Juga bagaimana mengatasi emosi ini menjadi penting. Karena tentu saja menjawab pertanyaan itu harus tenang, kemudian harus rasional jawabannya, harus kemudian bisa memberikan jawaban yang memuaskan publik dan sesuai dengan visi misi kita. Setelah masuk kepada masalah teknis, saya akan masuk kepada bagaimana cara kita sebagai konstituen, sebagai calon pemilih untuk menilai debat presiden yang nanti akan dilakukan selama 5 kali. Ada 3 poin yang mesti kita nilai dari debat capres itu sendiri. Yang pertama tentu saja keluasan dan kedalaman pengetahuan dari paslon tersebut sesuai dengan topik yang diangkat. Jadi pengetahuan dan bagaimana mereka bisa menjawab permasalahan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dan sistematis, tentu saja dilengkapi dengan data-data dan fakta di lapangan. Ini menjadi kelebihan dari paslon yang nanti akan kita saksikan. Masing-masing dari ketiga paslon ini kita perlu cek satu persatu bagaimana kedalaman dan keluasan pengetahuan mereka terhadap isu tertentu tersebut. Tentu saja keluasan dan kedalaman pengetahuan bisa terlihat dari bagaimana mereka menjawab pertanyaan dan mungkin berikutnya dengan bagaimana mereka memberikan pertanyaan. Karena memberikan pertanyaan juga merupakan sebuah strategi untuk mengukur lawan, untuk membuat lawan terpleset, untuk membuat kompetitor kemudian menjadi lebih baik atau tidak lebih baik dari pertanyaan, dari jawaban yang diberikan berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Ya, jadi menjawab pertanyaan secara cerdas dan memberi pertanyaan secara cerdas itu juga merupakan bagian pertama mengenai kedalaman dan keluasan pengetahuan. Hal kedua yang harus kita nilai adalah bagaimana konsistensi jawaban mereka. Memang dari setiap debat itu ada topik-topik tertentu yang dibahas. Nah, nanti pada saatnya kita akan melihat bagaimana konsistensi pemikiran mereka, bagaimana visi misi mereka konsisten dengan program-program yang akan diajukan. Ya, jadi kebetulan sekali ke-6 anak bangsa terbaik ini, putra-putra bangsa terbaik ini, masing-masing sudah mempunyai pengalaman yang cukup mapan. Contohnya di paslon 01, ada yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, ada yang sudah berpengalaman menjadi anggota dewan, ada yang pernah berpengalaman menjadi menteri. Ini dalam konteks eksekutif legislatif akan memberikan kontribusi banyak bagi jawaban-jawaban mereka. Di paslon 02 begitu juga, hanya untuk paslon 02 mungkin keunggulannya karena mereka pernah berada di posisi eksekutif, baik eksekutif daerah sebagai wali kota Solo maupun sebagai menteri. Ya, Pak Prabowo di sini pernah menjabat dan masih menjabat sebagai Menhan. Jadi dalam konteks eksekutif sangat kuat. Sedangkan paslon 03 menurut saya dalam konteks pengalaman jauh lebih lengkap dibandingkan paslon 01 dan 02. Karena ada pengalaman sebagai legislatifnya, Pak Ganjar pernah di DPR RI, kemudian ada pengalaman eksekutifnya, Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Mahfud sebagai menteri beberapa kali, dan yang tentu saja dalam konteks yudikatif pun Pak Mahfud pernah menjabat sebagai ketua MK, dan ini memberikan keuntungan untuk melihat permasalahan menjadi lebih lengkap lagi. Nah, konsistensi dari jawaban-jawaban mereka nanti kita bisa lihat antar satu program dan program lainnya apakah bertabrakan atau inline atau sejajar atau sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Poin ketiga penilaian kita sebagai calon pemilih adalah kita melihat program apa yang unik, yang berbeda, yang dibawakan oleh paslon-paslon ini. Jadi paslon-paslon yang ada nanti itu tidak boleh berbicara sesuatu yang sifatnya normatif dan abstrak lagi. Mereka harus sudah menurunkan
apa yang menjadi visi dan misi mereka ke dalam program-program, dan sebisanya program-program itu adalah program yang unik, yang ada distinctiveness-nya atau ada perbedaannya dengan paslon-paslon yang lain, sehingga kita sebagai calon pemilih itu bisa jelas melihat posisi dari masing-masing paslon di mana. Jadi jangan pasang posisi abu-abu atau posisi samar-samar atau posisi yang tidak jelas lagi ya, karena di dalam debat itu harus ada kejelasan antara paslon 1, paslon 2 dan paslon 3. Jangan ujungnya kelihatan sama saja gitu ya. Mungkin tujuan besarnya sama, tetapi program-program yang diberikan harus berbeda karena mereka perlu memberikan perbedaan antara satu dengan yang lainnya supaya pemilih juga mempunyai modal yang kuat untuk memilih mereka secara jelas. Nah, demikian 3 hal yang bisa kita kritisi, yang bisa kita gunakan pada saat kita menonton debat capres, sehingga pada nanti di ujung setelah debat capres yang kelima kita sudah memiliki pilihan yang sudah semakin jelas berdasarkan ide, gagasan, visi, misi, dan program-program dari ketiga paslon tersebut. Jadi tidak sekedar gimmick. Sekali lagi, gimmick bukan salah, tetapi kalau hanya memprioritaskan kepada gimmick itu yang keliru. Jadi dengan adanya debat ini, mudah-mudahan kita masyarakat menjadi semakin cerdas dan bisa memilih paslon yang tepat untuk memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Sekali lagi, jangan golput, gunakan hak pilih kita, dan salam kebangsaan.